Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran PPKN bab 2 sesi kedua ya. Kalau sesi pertama kemarin kita bicara tentang lembaga-lembaga negara ya. Jadi ada presiden, MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi ya, DPD, tolong dipelajari. Ini sesi kedua, lanjutan dari bab 3. Hari ini Pak Parlem menjelaskan tata kelola yang ini, tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas umum yang harus dipegang oleh pemerintah. Yang pertama, asas kepastian hukum. Hukum di Indonesia harus menjadi panglima perang. Jangan sampai hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah. Tumpul di atas itu kalau anggota DPR itu korupsi, hukumannya cuma 5 tahun. Itu berarti tumpul hukum di Indonesia. Tapi kalau masyarakat kecil nyuri ayam untuk anaknya yang kelaparan, tertangkap dihukum 10 tahun. Itu namanya tajam di bawah. Hukum tidak menjadi panglima perang. Jadi hukum itu harus pasti. Jadi penyelenggara negara hukum itu harus pasti. Yang kedua, asas tertib penyelenggara negara. Atas tertib penyelenggara negara. Dari bawah, RT, RW, kelurahan, camat, bupati, gubernur, menteri, wakil presiden. Itu kalau pemerintah itu harus tertib dalam penyelenggaraan negara. Jangan sampai laporan ke atasannya itu ABS, asal bapak senang. Laporannya ngawur karena dia korupsi dengan laporan. Itu tidak boleh. Harus tertib administrasi. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Dulu saya masih ingat SMP, SMA itu di pinggir jalan itu banyak telepon umum. Nah, telepon itu pakai koin. Ya, ironisnya, koin itu kan ada kodaknya, itu dibobol maling, dibobol orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ngambil koinnya, dirusak. Nah, ini sudah tidak kepentingan umum lagi, sudah kepentingan individu, diambil. Yang keempat, asas keterbukaan. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, entah itu RT, RW, kelurahan, itu harus terbuka. Ya, tidak menutup-nutupi programnya. Ya. Yang kelima, asas proporsionalistis. Jadi pemerintah itu harus proporsional. Ya. Kalau di desa mayoritas petani, banyak disumbang internet, itu tidak proporsional. Kalau di desa banyak petaninya nyumbang itu harus traktor, harus pupuk yang ada hubungannya dengan petani. Kalau disumbang internet itu tidak proporsional. Itu istilahnya proporsional. Yang keenam, asas profesionalis. Ya. Profesionalis itu apa? Ya kalau dijadikan menteri hukum ya harus sarjana hukum. Jangan sarjana pendidikan, tidak nyambung, tidak profesional. Kalau jadi guru ya harus lulusan edukasi. Jangan lulusan teknik sipil, nggak nyambung, nggak profesional. Itu asas profesionalis. Asas akuntabilitas. Ya, kalau pemerintah ya harus akun. Ya, pemerintah sesuai dengan anggaran. Ya, itu tata kelola pemerintahan yang baik, asas-asas umum. Kemudian pengertian dan ciri-ciri partisipasi politik. Apa sih itu partisipasi politik?
Partisipasi politik itu adalah kegiatan warga. Ya, ini kamu lihat, warga negara biasa kita ini, kegiatan warga negara biasa kita ini, Pak Parlim dan kamu, dalam mempengaruhi proses pembuatan pelaksana kebijaksanaan umum serta menentukan pemimpin pemerintah. Partisipasi politik warga biasa kita, Pak Parlim kami itu contohnya ikut pemilu. Jadi kita memilih anggota DPR, memilih presiden, memilih gubernur, memilih wali kota. Kita sebentar lagi Desember ini memilih pengganti Bu Risma, yaitu wali kota Surabaya. Itu namanya partisipasi politik. Ada bilik-bilik suara. Kamu yang sudah umur 17 tahun ke atas harus memilih pengganti Bu Risma. Nah, itu. Nah. Surbekti menyatakan ciri-ciri partisipasi ada 4. Yang pertama ini, kita ulangi. Surbekti dalam menyatakan ciri-ciri partisipasi politik, yang pertama adalah ini. Kamu baca sendiri. Kemudian yang kedua ini, pelaksana keputusan politik. Menurut Surbekti ya. Yang ketiga ini, konsep partisipasi politik. Ada 4 menurut Surbekti. Ciri-ciri partisipasi. Yang keempat ini, pemilihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mempengaruhi pemerintah secara langsung. Secara langsung ada 5 ya. Yang kelima, prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Ya. Ada 5. Kita ulangi. Menurut Surbekti, ini tolong dipelajari, diamati individu warga negara biasa yang dapat diamati. Yang kedua, pelaksana keputusan politik. Kita ulangi biar kami semakin masuk. Yang ketiga, ini konsep partisipasi politik. Ikut memilih, ikut menjaga keamanan warga kampung, itu partisipasi. Memerintah langsung, jadi mempengaruhi politik langsung melalui surat, tidak langsung melalui wakil kita di DPR MPR, itu tidak langsung. Yang kelima, melalui prosedur wajar dan tidak berupa kekerasan. Kalau kita nggak setuju pemerintah ya lewat wakil kita. Jangan demo yang tidak bertanggung jawab, jangan demo dengan kekerasan. Ini bentuk partisipasi politik menurut Tur Wahyudin. Ada primitif, orang kuno yang tidak berpendidikan, masyarakat berkembang, ini masyarakat yang berpendidikan, masyarakat totaliter, masyarakat yang modern. Ya. Jadi partisipasi masyarakat macam-macam. Kalau ini biasanya ngawur. Kalau ini bisa pemilu. Ini juga bisa pemilu. Kalau ini sedikit-sedikit demo. Nah, ini menurut Tur Wahyudin. Kemudian partisipasi politik ya, punya berbagai tujuan. Ya. Yang pertama ini, pembuatan kebijakan. Yang kedua ini, mengontrol rakyat. Yang ketiga ini, meringankan beban pemerintah. Yang keempat ini, melegitimasi rejim atau kebijakan rejim. Rejim itu pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto, pemerintahan Jokowi itu rejim. Saya kira itu materi pagi hari ini ya. Sesi kedua, selamat pagi, selamat mengakhiri tugas ini, pelajaran ini, selamat belajar di rumah.